Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Menovalni Arifin, NIM 201200059, jurusan Manajemen semester 4 di kampus Pertiwi, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu menjelaskan tentang 9 elemen bisnis model Canvas berdasar pada matkul simulasi bisnis yang diampu oleh dosen Pak Heri Susanto, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Baik, kita mulai saja. Yang pertama, apa itu BMC? BMC merupakan model bisnis yang merupakan kerangka yang dijadikan acuan untuk pembuatan perencanaan bisnis. Terdapat 9 elemen yang kesembilannya ini digunakan untuk menyederhanakan konsep model bisnis yang sangat rumit agar dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan ataupun seorang wirausaha untuk mendiskusikan ataupun memahami sebuah model bisnis secara sistematis. Sebelumnya, sebelum membahas 9 elemen bisnis model Canvas, terdapat 4 pilar utama bisnis model Canvas. Di layar background saya sudah terdapat bisnis model Canvas dan saya akan menjelaskan pilar utamanya terlebih dahulu. Jadi pilar pertama ini yang terdiri dari value proposition atau pilar pertama yang merupakan produk. Produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Produk ini bisa meliputi barang ataupun jasa. Lalu pilar kedua, customer interface, yang terdiri dari customer segment, distribution channel, dan customer relation. Customer segment, customer interface merupakan representasi atau wujud kata ataupun wujud gambar, wujud produk kita terhadap nilai suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada manajemen infrastruktur. Manajemen infrastruktur menurut definisinya yaitu semua struktur ataupun fasilitas dasar yang diperlukan suatu masyarakat ataupun suatu perusahaan untuk menjalankan kegiatannya. Tujuan dari manajemen infrastruktur ini yaitu untuk mencapai efektivitas dari seluruh proses kebijakan, data, sumber daya manusia, dan yang lainnya. Yang terdiri dari key resource, key activity, dan key partner. Dan yang terakhir, pilar utama yang terakhir ada aspek finansial yang terdapat di bawah saya, terdiri dari revenue stream dan cost structure. Apa itu aspek keuangan atau biasa kita sebut dengan aspek finansial? Yaitu untuk menilai suatu keuangan perusahaan secara keseluruhan, baik itu keuntungan ataupun income yang lainnya yang sangat penting terhadap suatu perusahaan. Oke, lanjut kita bahas ke 9 elemen dari bisnis model Canvas. Yang pertama di kanan saya kita bahas ada customer segment, yaitu segmen pertama yang merupakan bahasa Indonesianya segmen pelanggan, di mana akan menjadi target bisnis produk kita. Tentunya customer segment ini merupakan orang dengan kriteria target pasar kita semisal remaja ataupun anak sekolah. Lanjut, yang kedua ada value proposition. Ini value proposition nih adalah keunggulan produk yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Seperti kekuatan kita dijabarkan dan keunggulan-keunggulan yang lainnya yang membuat bisnis kita itu berbeda dengan bisnis yang lainnya. Lalu yang
Tiga, ada distribution channel atau saluran, di mana dalam bisnis model Canvas channel ini merupakan penyampaian produk dari kita sebagai wirausahawan ataupun perusahaan terhadap seorang ataupun beberapa pelanggan. Misalnya kita bisa menggunakan jasa kurir, pengiriman paket, ataupun cash on delivery dalam pendistribusian barang kita. Yang keempat ada customer relation, yang artinya hubungan dengan pelanggan. Yang intinya di customer relation ini harus dijaga nama baik perusahaan dan menjalin ikatan yang harmonis terhadap pelanggannya, jangan sampai pelanggan tersebut kecewa karena ulah kita yang membuat pelanggan tidak membeli produk kita atau beralih ke bisnis yang lain. Yang keempat, yang kelima ada key resource di pilar ketiga kita di manajemen infrastruktur. Key resource itu adalah sumber daya yang berisikan yang direncanakan oleh sebuah perusahaan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition atau produk unggulan kita. Sumber daya semua jenis key resource merupakan sumber daya alam maupun sumber daya manusia seperti penataan, proses perencanaan operasional, ataupun sumber daya alam yang hendak kita jadikan sebagai bahan baku. Lalu yang keempat ada key activity atau aktivitas yang dijalankan yang berhubungan dengan produktivitas bisnis kita, di mana kegiatan utamanya menghasilkan nilai proporsional. Bisnisnya harus dibagi antara bisnis utama dan bisnis aktivitas utama maupun aktivitas sampingan kita. Jangan sampai semuanya dicampur adukan sehingga sebuah perusahaan yang sudah didesain ini menjadi tidak efektif dalam perkembangannya. Lalu yang ketujuh ada key partner atau partner bisnis utama ataupun kerja tim kita yang berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi tersebut bermanfaat untuk efisiensi perusahaan kita dalam mencapai target penjualan. Lalu yang ke-9, yang ke-8 ada revenue stream. Di pojok kanan bawah kita, revenue stream ini merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh keuntungan ataupun income dari pelanggan ataupun dari yang lainnya. Jangan sampai keuntungan dari revenue stream ini kita tercuri ataupun terdapat kebocoran dalam pembiayaan bahan baku, produk ataupun yang lainnya, sehingga keuntungan kita menjadi tidak maksimal ya. Lalu yang ke-9 ada cost structure. Cost structure ini atau bahasa Indonesia struktur biaya yang ada di pojok kiri bawah saya. Jadi cost structure ini akan efisien jika BMC kita dimaksimalkan, sehingga cost structure akan meminimalkan risiko kerugian. Hal ini juga membuat proporsi nilai sebuah perusahaan terhadap pelanggan menjadi lebih baik. Sehingga elemen terakhir ini dibutuhkan laporan keuangan sebagai laporan akhir sebuah perusahaan dalam bisnis model Canvas ini yang akan dijalankan. Baik, berikut merupakan pemaparan 9 elemen dari bisnis model Canvas yang setelah saya paparkan tadi. Dalam mohon maaf bila ada kesalahan maupun hal-hal yang tidak berkenan ke hati audiens. Semoga pemaparan kali ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk audiens. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.